Ancaman pembunuhan. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka, dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Pernahkah kalian mendengar bahwa di tanah Sunda tersimpan sebuah kitab kuno yang bahkan tak pernah muncul dalam buku sejarah manapun? Bukan karena hilang, tapi karena sengaja disembunyikan. Kitab itu ditulis dalam bahasa yang nyaris tak bisa dibaca oleh generasi sekarang. Namun, di antara halaman-halamannya yang rapuh, tersembunyi sebuah ramalan. Ramalan yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Ia tidak menyebut nama secara langsung, tapi ciri-ciri yang digambarkan terlalu familiar, yaitu sosok yang muncul di tengah kekacauan, yang sederhana tapi suaranya mengguncang negara, lalu dicintai dan dibenci dalam waktu yang bersamaan. Dan disitulah teka-tekinya dimulai. Apakah kitab ini sedang meramalkan masa depan? Atau apakah masa depan kita sedang mengikuti naskah yang ditulis ratusan tahun lalu? Dan yang paling mengganggu, apakah sosok dalam kitab itu sebenarnya KDM? So, tetap tonton video ini sampai akhir. Let's go. Sahabat Keramat Wali, bayangkan kita kembali ke ratusan tahun yang lalu, saat langit Nusantara belum ternoda cahaya buatan, dan kabut pagi masih menjadi penjaga rahasia hutan-hutan Pasundan. Di tengah sunyinya malam di kaki gunung Cakrabuana, seorang resi tua duduk bersila di atas batu besar. Di hadapannya, selembar lontar yang telah ia keringkan sendiri. Tintanya dari arang dan getah pohon. Cahaya hanya datang dari obor kecil di sampingnya. Ia bukan penulis biasa. Ia bukan pengarang cerita rakyat. Ia menulis karena diperintah oleh bisikan ilham yang ia sendiri tak mengerti asalnya. Tulisannya bukan untuk raja, bukan untuk para bangsawan, tapi untuk zaman yang bahkan belum lahir. Nah, kitab itu tak punya sampul emas, tak pernah dibacakan dalam upacara kerajaan, tapi ia diturunkan dari satu penjaga ke penjaga berikutnya dengan pesan, jangan buka sampai tanda-tanda itu muncul. Dan hari ini, beberapa dari tanda itu mulai terasa nyata. Sahabat Keramat Wali, kitab ini tidak memiliki nama yang dikenal secara umum. Ia tak dicetak, tak diajarkan di bangku kuliah, bahkan tak masuk katalog museum. Para peneliti lokal menyebutnya dengan berbagai julukan, di antaranya naskah terlarang, lontar bayangan, atau hanya manuskrip rahasia. Nah, ini disimpan dalam kotak kayu jati tua. Kitab ini hanya diturunkan dari satu penjaga spiritual ke penjaga berikutnya, tanpa upacara, tanpa sorotan. Hanya 1% yang disampaikan setiap kali diwariskan. Jangan dibuka, kecuali waktunya sudah datang. Nah, adapun penulisnya, diyakini seorang resi dari era Pajajaran akhir. Seorang petapa yang memilih diam ketika kerajaan runtuh, tapi mencatat apa yang ia lihat dalam kondisi tapa sunyi. Tidak semua percaya karena tulisannya penuh simbol, teka-teki, dan peringatan samar. Salah satu bagian paling mengganggu berbunyi demikian. Ia datang bukan dengan senjata, tapi kata. Tak memakai mahkota, tapi diikuti ribuan. Ia dicerca oleh bangsanya sendiri, tapi ditakuti oleh musuh yang tak terlihat. Kemudian, kitab ini tidak dipublikasikan bukan karena hilang, tapi karena dianggap terlalu berbahaya. Seorang sejarawan lokal
bahkan pernah berkata, kalau benar ramalan ini terbuka ke publik, bisa ada kekacauan persepsi tentang siapa penguasa masa depan. Dan yang mengejutkan, sebagian potongan naskahnya cocok, terlalu cocok dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Sahabat Keramat Wali, dalam kitab itu disebutkan sosok dengan ciri yang tak biasa, bukan raja, bukan pemimpin pasukan, tapi penggerak narasi dan pengguncang persepsi. Salah satu bagian menyebutkan, ia muncul di tengah zaman abu-abu ketika hukum dibolak-balik dan kebenaran dipermainkan. Ia berbicara namun dicemooh, ia menunjuk namun dijuluki penyesat. Ia tak bersenjata tapi ditakuti lebih dari pasukan berkuda. Nah, kita berhenti sebentar dan bertanya, apakah ini hanya kebetulan atau terlalu pas untuk diabaikan? Lalu kitab itu menambahkan satu bagian lagi yang membuat banyak peneliti lokal bergidik saat pertama kali membacanya. Bunyinya begini, namanya tidak disebut zaman ini, tapi dikenang di zaman nanti. Ia dijegal oleh bangsanya sendiri, namun diangkat oleh suara langit. Sekarang, mari kita tarik benang ke realita. KDM, sosok yang muncul dari ruang kosong sistem, lahir dari keluarga sederhana. Ia mencoba menata dan memperbaiki desa, dicaci, dihina, dianggap syirik, dianggap pencitraan, tapi kuasa pangeran. Beliau tetap didengar masyarakat. Setiap narasinya mengguncang opini publik, bahkan membelah pikiran antara benci dan kagum. Ia memang bukan pemimpin dalam struktur, tapi punya pengaruh yang membuat struktur itu goyah. Persis seperti yang disebut dalam kitab, mengubah dunia tanpa mengangkat pedang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal cocok atau tidak cocok, tapi jika bukan KDM, lalu siapa? Apakah kita sedang menyaksikan ramalan yang perlahan mewujud, atau sedang hidup di dalam naskah yang disusun ratusan tahun lalu tanpa kita sadari? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati Sabta Marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga tuh baiti zanati, artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Pertanyaannya adalah, Anda berserah diri pada Allah, berserah diri pada Allah. Anda bangun rumah tanpa jendela, Anda bangun rumah tanpa pintu, bisa nggak? Tidak. Jadi kalau saya pernah bercerita bahwa berserah pada tanah, air, matahari, angin, apa itu? Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bercaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Saya ngomong, kalau seluruh sawah dipakai bangunan, seluruh sawah dipakai pertokoan, seluruh sawah dipakai perumahan, apakah Anda menyatakan berserah pada Allah? Tidak. Karena besok Anda akan mengalami kekeringan. Besok Anda akan mengalami kekurangan pangan. Anda bilang berserah diri pada Allah.
Gunung tah, Tangkuban Parahu Tugaran tah make beko. Bencana tidak? Bencana. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Sahabat Keramat Wali, satu pertanyaan besar muncul setelah kita melihat semua ini. Kenapa kitab ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi? Kenapa ia disimpan begitu lama di balik lemari bambu, bukan di rak perpustakaan nasional? Jawabannya mungkin sederhana, atau justru terlalu bahaya untuk diucapkan. Kitab ini bukan hanya berisi ramalan, tapi isinya menyenggol sesuatu yang lebih dalam, yaitu masa depan kekuasaan, arah opini publik, dan ini yang paling sensitif, yaitu legitimasi. Nah, sejak era kolonial, penguasa selalu takut pada satu hal. Apa? Yaitu rakyat yang melek sejarah dan punya arah. Itu sebabnya banyak sekali manuskrip lokal yang justru hilang atau tidak pernah diajarkan. Dalam laporan tidak resmi yang bocor dari kalangan akademisi daerah, disebutkan bahwa kitab ini sempat diajukan untuk diteliti pada tahun 1990-an, tapi ditolak dengan alasan kurang relevan secara ilmiah. Aneh kan? Kitab kuno dianggap tidak relevan, padahal dari manuskrip beginilah sejarah bangsa seharusnya disusun. Yah, mungkin mereka lebih percaya sejarah itu cuma milik yang pakai dasi dan gelar, bukan yang menulis di hutan pakai getah pohon dan keheningan. Dan jika kalian berpikir, masa sih disembunyikan? Coba pikir lagi. Di dunia modern saja, file rahasia bisa disimpan dalam folder bernama data pribadi final fix, jangan buka. Apalagi zaman dulu. Kitab ini mungkin saja seperti file X, yang tahu hanya kalangan tertentu. Mungkin elit kerajaan terakhir, keturunan resi, atau bahkan jaringan intelijen pasca kemerdekaan. Dan bisa jadi memang ada kekuatan lokal maupun luar yang tidak ingin naskah ini dibuka. Bukan karena takut ramalannya salah, tapi justru karena takut ramalannya benar. Dan kini saat potongan-potongan ramalan itu mulai terlihat nyata, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menyembunyikan, tapi apa yang mereka takutkan jika rakyat membacanya. Sahabat Keramat Wali, yuk tarik napas sejenak. Mari kita geser sorotan lampu dari kitab kuno dan nama-nama besar ke diri kita sendiri. Bayangkan, bila benar bahwa lembar-lembar lontar di hutan Pasundan itu bukan sekedar cerita pengantar tidur masa lampau, melainkan skenario yang masih bergulir hari ini. Jika demikian, setiap langkah kita, setiap cuitan, unggahan, atau percakapan di warung kopi sebenarnya sedang menulis catatan kaki di ramalan itu. Pertanyaannya, apakah kita sedang hidup dalam naskah yang ditulis ulang? Ataukah kita tanpa sadar justru aktor-aktor baru yang menambahkan babak kejutan? Ingat, kitab itu menggambarkan sosok yang walau dibungkam tetap didengar, dicerca di negeri sendiri. Cermatilah lini masa kita hari-hari ini. Ketika fakta dan gosip bercampur, suara siapa yang sebenarnya memandu arah? Iya, tapi untuk ukuran seorang politisi membangun menggunakan basic kebudayaan itu tidak ada yang berani. Betul. Karena nanti dituduh Sunda Wiwitan. Kalau sudah dituduh Sunda Wiwitan, maka dibuat stimen negatif, tidak boleh dipilih. Wah itu. Tapi saya berani melakukan itu, nggak ada masalah. Ternyata dipilih. Dan mayoritas sepanjang sejarah politik di Jabar yang selama ini para politisinya itu selalu menonjolkan isu agama. Tidak ada yang mencapai 62% ternyata. Iya, luar biasa. Yang malah didesain dalam sentimen negatif dengan saya dianggap ya kan penganut ajaran Sunda Wiwitan malah dapat tinggi. Padahal kan saya selama ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Sunda Wiwitan itu adalah prinsip pembangunan yang memiliki basic kesemestaan.
Sebenarnya pembangunan berwawasan lingkungan, intinya itu. Karena tinggalnya di Sunda, kalau pembangunan berwawasan lingkungan, ya harus menggunakan prinsip-prinsip wiwitan. Terus kenapa itu beresonansi sampai 60% sekian gitu, Pak? Ada kesadaran kolektif publik ya. Terutama adalah pada konsen sosial. Kan saya selama ini, sejak saya jadi anggota DPRD Kabupaten, tahun 98, 99, sampai saya berhenti jadi bupati 2 periode jadi anggota DPR, saya konsisten pada isu lingkungan dan isu kemiskinan. Concern saya di situ karena bagi saya hidup yang paling jelas adalah menyelesaikan problem lingkungan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan pembangunan selaras dengan alam. Karena kan kita katanya, saya kan menjadi aneh gini, kan prinsip-prinsip dulu, prinsip-prinsip pembangunan menaklukkan alam itu kan prinsip barat. Bener nggak sih? Jawab dulu dong. Betul. Apa sih itu? Itu kan sistem antropologi nature and culture. Salah satunya yang diartikulasikan bagi naturalis dari Eropa ketika dia datang ke Indonesia adalah untuk memberikan civilization. Gitu. Jadi kita dianggap sebagai makhluk liar. Iya. Kemudian diberikan kebudayaan, disipilkan, discivilize. Jadi gini, orang Barat, taruhlah orang Walana ya, datang ke Indonesia. Berarti dia itu yang ditaklukkan tuh 2. Satu, keganasan alamnya. Betul sekali. 2, dianggap keganasan manusianya, dianggap. Gitu loh. Ketika mereka sudah bisa menaklukkan keganasan alam dengan teknologi dan keganasan manusia dengan politik, maka dia sudah berhasil memanusiakan manusia. Betul. Maka itu, tapi sekarang ada kebalikan, Pak. Sekarang karena ada masalah klimat. Nah, orang Barat menganggap konsep itu gagal. Akhirnya mereka balik ke nature. Kembali yang prinsip-prinsip ajaran leluhur kita, yang oleh kita ditinggalkan, dan kita ikut Barat. Asal liur ya. Betul, memang demikian, Pak. Sekarang. Terus menurut Kang Deddy, paradigma Sunda itu punya jawaban atas permasalahan real internasional? Oh, punya. Kalau menurut saya sih sangat punya ya. Yang pertama kan dari sisi aspek antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, kan. Kemudian psikologi publik pembangunan. Kan Sunda itu mengajarkan tentang keselarasan manusia dengan alamnya, manusia dengan manusianya, dan manusia dengan alam dan pengisi semestanya, kan itu keselarasannya. Makanya kan prinsip dasar pembangunan hidupnya itu kan silih wangi kan, silih asa, silih asi, silih asu. Nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Artinya kan itu konsep tentang kesenyawaan manusia dengan seluruh alam semesta. Tidak boleh saling mengalahkan dan tidak boleh saling menaklukkan. Kan sederhananya prinsip yang dianut Barat hari ini. Iya. Nah, tetapi dalam perspektif kita itu dianggap adalah ajaran Sunda wiwitan yang dianggap tidak layak hidup di tanah Jawa Barat. Kan saya jadi aneh. Terus ajaran yang akan diajarkan dalam antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, psikologi pembangunannya ajaran apa? Kalau dalam konteks Indonesia itu sendiri, konteks Indonesia Sunda kan dalam Indonesia itu gimana? Sunda kalau dalam Indonesia kan, kalau dalam perspektifnya kan Sunda itu tidak terbatas pada teritorial Jawa Barat. Banten Sunda. Dulu mah kan sampai Kalimantan juga Sunda, Bali Sunda kecil, NTB Sunda kecil. Artinya Sunda itu dalam pemahaman saya itu bukan letak geografis wilayah, tapi sistem nilai ajaran yang mengajarkan manusia memiliki hubungan yang selaras, seimbang dan serasi dengan seluruh semesta. Nah, di titik ini kita tidak lagi sekedar membahas KDM sebagai figur. Kita membahas kita, masyarakat yang mudah terpancing, mudah terpecah, tapi justru cepat bersatu ketika harapan dikibarkan. Maka timbul tanya kedua, apakah sosok seperti KDM hadir sebagai peringatan atau justru sebagai harapan? Kalau peringatan, berarti alam atau sejarah sedang berkata, hati-hati, suara yang tak terkendali bisa mengaduk stabilitas. Namun kalau harapan, mungkin ia bagaikan mercusuar, menunjukkan bahwa di tengah riuh hoax masih ada kata-kata yang menyalakan lampu kesadaran. Sejarah Nusantara sudah berulang kali membuktikan, dari Sabang sampai Merauke,
Perubahan besar kerap diawali bisikan kecil, sebuah suluk, selembar naskah, atau pesan lisan di surau. Bedanya hari ini, bisikan itu bergema lewat sinyal 5G, lebih cepat, lebih luas, dan tentu lebih sulit dikendalikan. Sejauh ini, naskah kuno itu baru memberi kita petunjuk, belum jawabannya. Kuncinya ada di tangan kita, para pembaca zaman digital. Maka, sebelum kitab itu benar-benar terbuka lebar, mari tanyakan sekali lagi pada diri sendiri, siapa sebenarnya pemeran utama cerita ini? Mereka yang diramalkan atau kita yang memilih percaya? Karena seperti kata pepatah Sunda, sagala nu ditulis ku leungeun manusia bakal dihisab ku waktu, dan waktu sedang menghadap ke kita. Sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Apakah kita sedang menonton takdir yang dipasang ulang atau justru menulis takdir baru? Sahabat Keramat Wali, kita sudah menelusuri jejak Resi di hutan Pasundan, membuka lembar-lembar lontar rapuh, dan membandingkan setiap gurat ramalannya dengan realitas hari ini. Semua petunjuk seolah menunjuk pada satu nama, tapi jawaban resminya masih terkunci di balik teka-teki. Kitab itu belum selesai diterjemahkan, namun potongan kisahnya sudah terjadi di depan mata kita. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang ditulis oleh sejarah? Sekarang giliranmu. Menurut kalian, apakah ramalan itu benar-benar merujuk pada KDM? Atau sekedar cocok logi yang kebetulan pas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini peringatan, harapan, atau hanya mitos yang kebetulan viral? Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, karena di episode selanjutnya kita akan membongkar kenapa ramalan-ramalan Nusantara kerap dicap tahayul, padahal berkali-kali menyentuh realita. Bersiaplah, karena perjalanan kita baru separuh babak. Karena saya memimpin itu menjalankan titah, bukan hanya sekedar titah undang-undang, bukan hanya titah tentang sebuah keputusan yang menetapkan saya, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, titah leluhur.